Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Serper Pods, podcastnya Lombok Barat. Serper Pods adalah podcast yang kemudian mengangkat tentang berbagai tema dan menghadirkan berbagai tokoh, baik tokoh nasional, tokoh pemerintahan maupun tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Hari ini kita bersama salah seorang tokoh pemerintahan, orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, khususnya Panglima ASN, yaitu Bapak Sekda Kabupaten Lombok Barat, Bapak Haji Ilham MPD. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah, berkat puasa semua kita sehat. Alhamdulillah. Ini luar biasa tentunya. Semangat puasa, kita sehat, dan kita juga ini membahasnya tidak jauh-jauh dari persoalan yang dihadapi ketika puasa, yaitu tentang inflasi. Inflasi ini selalu menarik Pak Sekda. Inflasi Lombok Barat menarik karena berada di bawah nasional. Dan Lombok Barat terjaga inflasinya. Nah, ini seperti apa dan bagaimana formulasinya, bagaimana kiat-kiatnya, kita perlu gali lebih dalam supaya masyarakat Lombok Barat mengetahui seperti apa inflasi di Lombok Barat. Kita mulai saja podcast kita. Pak Sekda, hari ini Lombok Barat menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang memiliki inflasi terkendali. Ini bagaimana Lombok Barat kemudian mengatasi atau menjaga inflasi ini, Pak Sekda? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita di Lombok Barat memiliki tim pengendali inflasi daerah atau TPID, yang mana tim ini bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif sejauh ini dengan memperhatikan 4 hal yang utama di dalam pengendalian inflasi. Yang pertama itu tentang ketersediaan stok pangan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita memastikan bahwa stok yang menjadi kebutuhan utama dan pokok masyarakat itu tersedia cukup. Kemudian yang kedua, keterjangkauan terhadap daya beli masyarakat terhadap stok pangan itu sendiri. Kita pastikan masyarakat tidak membeli dengan harga yang terlalu tinggi sehingga ada dalam jangkauan daya beli mereka. Yang ketiga, kita pastikan bahwa arus distribusi barang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu bisa berjalan dengan lancar, dari satu titik ke titik yang lain itu bisa terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian yang keempat itu kita membangun komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui infrastruktur yang tersedia di kita, diantaranya di Dinas Kominfo, yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan harga-harga kebutuhan pangan dan lainnya secara rutin setiap saat. Itu adalah upaya-upaya pengendalian yang kita lakukan, dan untuk itu kita selalu melaksanakan rapat koordinasi setiap pekan dengan semua tim yang ada, yang melibatkan berbagai OPD yang terkait secara langsung. Saya kira ini upaya kita di dalam pengendalian inflasi, sehingga inflasi di Lombok Barat yang terkait langsung juga dengan di Kota Mataram itu dapat terjaga dengan baik. Bahkan kita berada di bawah inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di posisi 2,78 pada saat ini. Berarti ini rapat untuk mengendalikan inflasi apa? Rapat terus Pak Sekda? Rapat itu dilaksanakan untuk menentukan langkah konkretnya, tetapi yang mengubah inflasi itu bukan rapat itu sendiri, tetapi langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi itu sendiri. Jadi bukan hanya rapat, tapi kemudian di sana memformulasikan Pak Sekda. Itu kan wahana kita untuk mencari solusi terbaik di dalam pengendalian. Lalu yang paling penting dari itu semua adalah langkah realnya, langkah nyatanya. Ini kami lihat setiap hari Senin ada rapat dengan pusat.
Apa Pemda Lombok Barat nggak bosan Pak Sekda dengan rapat-rapat terus dengan pusat ini Pak Sekda? Ya, alhamdulillah dengan kita terus dipandu rapat koordinasi dari pemerintah pusat, kita mendapatkan informasi yang terupdate tentang bagaimana kondisi kita berbangsa dan bernegara terkait dengan pengendalian inflasi. Dan melalui rapat koordinasi itu kita juga mendapatkan masukan saran yang baik untuk kita jalankan di daerah. Sehingga tentu tidak ada istilah bosan. Dan saya di setiap kesempatan yang ada selalu berusaha untuk mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dan melibatkan menteri-menteri lain yang terkait. Ini menarik ketika kemudian kita berbicara inflasi Pak Sekda, ada istilah TPID. Ini TPID ini sejauh ini perannya untuk menjaga inflasi di Kabupaten Lombok Barat dan di nasional seperti apa Pak Sekda? Kita tidak bisa membayangkan kalau TPID ini di daerah tidak ada. Tidak akan ada yang akan mengkoordinir, tidak akan ada yang akan mensinkronkan semua hal yang berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Oleh karena itu, koordinasi yang dilaksanakan oleh TPID ini sangat-sangat menentukan bagaimana kita mampu mengendalikan inflasi itu sendiri. Karena ini melibatkan OPD-OPD yang memang bertanggung jawab dalam tupoksinya masing-masing, seperti di Indak, koperasi, ketahanan pangan, dan yang lain-lain. Berarti TPID ini tim pengendali inflasi daerah. Perannya cukup besar. Ini panglimanya siapa Pak Sekda TPID ini? Sekda sendiri. Oh, Sekda sendiri Bapak. Ini berarti memang ya luar biasa ini Pak Sekda. Ini ada nggak yang berani mencela-mencela Pak Sekda dengan TPID ini? Kalau mencela-mencela sih tidak, tetapi butuh teman-teman ini support terus, pengawasan terus dari kita sehingga akselerasi pergerakannya bisa terjaga gitu. Iya, karena Pak Sekda langsung jadi sebagai ketua yang nggak berani lah macam-macam. Ini kalau berani macam-macam ini ada sanksi nggak Pak Sekda kalau ada yang berani macam-macam dengan TPID ini? Ya, alhamdulillah sejauh ini kita belum sampai kepada sanksi karena semua teman-teman sudah bergerak secara optimal yang kita lihat di lapangan. Semua pihak dari Ketapang, ya, Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Indak, Koperasi semua bergerak sesuai dengan koridor yang kita arahkan sejauh ini. Karena kami lihat di pusat, di informasi di pusat, ada beberapa ketika rakor TPID tidak maksimal, ada kena sanksi. Informasinya ada PJ yang kemudian diganti. Ya. Ini benar nggak Pak Sekda? Ya, kalau di daerah lain ya kelihatannya seperti itu, karena memang Pak Menteri juga tegas bahwa salah satu indikator kinerja PJ, entah itu bupati ataupun gubernur, diantaranya adalah bagaimana kemampuan mereka dapat mengendalikan inflasi di daerahnya. Berarti ini kalau diturunkan ke Lombok Barat, ada kepala dinas yang bisa bergeser berarti kalau tidak serius Pak Sekda? Iya, kalau memang mereka tidak bekerja sesuai dengan harapan kita, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Wah, sangat mungkin. Ini luar biasa ini tegasnya Pak Sekda sebagai Panglima ASN ini dalam hal inflasi. Tentu ini apakah kemudian sebagai salah satu instruksi dari Mendagri langsung Pak Sekda untuk kemudian pengendalian inflasi ini? Ya, pengendalian inflasi memang merupakan kebutuhan kita di daerah, bukan semata-mata karena instruksi. Instruksi ini kan koordinasi secara nasional, bagaimana secara nasional inflasi itu terjaga. Karena inflasi secara nasional itu akan terjaga dengan baik manakala di semua daerah mengendalikan inflasinya dengan baik. Karena ukuran di nasional kan ada di daerah. Oleh karena itu sebenarnya garda terdepannya adalah kita yang ada di daerah. Oleh karena itu semua daerah harus serius untuk mengendalikan inflasi. Karena ini menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Kalau kita kemudian melihat lebih jauh Pak Sekda spektrumnya, apakah kemudian pengendalian inflasi ini mempengaruhi pembangunan di daerah Pak Sekda? Saya kira sangat-sangat berkorelasi Pak ya, karena apapun upaya kita untuk membuat pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi kalau inflasi kita lebih tinggi dari pertumbuhan itu sendiri, maka pertumbuhan itu tidak dapat dinikmati sesungguhnya oleh masyarakat kita. Nah, karena itu akan mempengaruhi daya beli. Nah, sehingga sangat berpengaruh inflasi ini terhadap pembangunan yang kita laksanakan secara nasional ataupun kita di
daerah. Sangat-sangat berpengaruh. Ini mungkin salah satu yang kemudian menyebabkan inflasi ini harus dikendalikan berarti Pak Sekda ya. Dan kalau kita tidak kendalikan bisa meroket mungkin Pak Sekda ya harga-harga ini. Ya itu dia. Jadi kita tahu bahwa penghasilan masyarakat kita juga kan masih terbatas. Nah oleh karena itu dengan kemampuan yang terbatas kita pastikan daya beli mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan itu juga mampu untuk menjangkau dari sisi penghasilan yang ada. Sehingga kebutuhan-kebutuhan utama, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat yang diperlukan untuk hajat hidup mereka kita pastikan berada pada keterjangkauan daya beli masyarakat kita yang ada. Nah begitu juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu juga akan berpengaruh bagaimanapun terhadap daya beli masyarakat kita. Kalau inflasi ini terlalu tinggi, maka tidak akan mampu untuk memperbaiki hal-hal lain yang dibutuhkan sebagai kebutuhan sekunder. Misalkan setelah yang primer dipenuhi, yang sekunder pun tidak akan mampu terjangkau. Masyarakat kita mau perbaiki rumah untuk menjadi lebih layak, kalau harga semennya tinggi sekali, ya tentu tidak akan mampu masyarakat kita untuk memperbaiki. Berarti ini tidak hanya kebutuhan pokok saja inflasi ini Pak Sekda ya? Iya. Berbagai kebutuhan berarti. Menyangkut semua kebutuhan masyarakat kita, Pak. Jadi inflasi bukan hanya terhadap kebutuhan makanan atau kebutuhan pangan yang pokok di kita, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lain yang memang menjadi kebutuhan dasar di masyarakat. Ya. Berarti ini menarik kita stressing sedikit tentang inflasi ini. Jadi inflasi ini tidak hanya kemudian pada kebutuhan pokok, tapi kemudian kebutuhan-kebutuhan lain. Dan tentu tadi menarik ketika membahas tentang inflasi, pengendalian inflasi, dan kinerja pemerintah daerah. Nah ini sejauh ini Pak Sekda melihat bagaimana kinerja tim pengendali inflasi daerah Pak Sekda. Artinya anggota-anggota yang berasal dari OPD apakah sudah maksimal atau gimana Pak Sekda? Ya, barometernya bisa dilihat dari angka inflasi saat ini. Nah, angka inflasi kita di daerah di Lombok Barat itu pada saat ini posisinya 2,78%. Provinsi 3%. Kita memang berada di atas nasional yang 2,5%, tetapi kita jauh di bawah angka provinsi. Jadi barometer kinerja apakah tim pengendali inflasi daerah ini sudah bekerja dengan baik atau tidak dilihat dari salah satu indikator kita adalah hasilnya. Nah, secara nyata bagaimana keguyuban teman-teman ini di dalam mengambil langkah-langkah bersama itu bisa kita lihat dan kita rasakan dalam upaya kita mengendalikan inflasi di daerah. Alhamdulillah baik. Jadi itu dia pemirsa Serpent Watch bahwa inflasi di Kabupaten Lombok Barat juga mungkin yang juga berada pada satu wilayah dengan Kota Mataram, angkanya berada di bawah angka provinsi. Tentu ini adalah sebuah prestasi dan tentu ini apakah ada rewardnya Pak Sekda ketika kemudian ada keberhasilan seperti ini untuk para atau tim pengendali inflasi daerah ini? Kalau sejauh ini kita memang belum, tetapi ke depan teman-teman kita yang mampu berkontribusi dalam pengendalian inflasi, tentu kita atensi mereka dalam anggaran. Nah, anggaran yang diperlukan untuk terus dapat melaksanakan koordinasi dan kegiatan itu secara berkelanjutan. Ini akan kita atensi untuk tahun-tahun yang akan datang. Kalau untuk dapat promosi jabatan ada Pak Sekda? Itu kan ada evaluasi, karena kinerja OPD itu kan tidak hanya di inflasi, tetapi juga banyak indikator-indikator. Inflasi salah satunya. Salah satunya inflasi. Bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi dan kontribusi mereka terhadap inflasi di daerah. Ini luar biasa ini bagi para pejabat harus serius kemudian mengendalikan inflasi ini. Kalau nggak serius bisa demosi Pak Sekda. Ya ini sedikit intermezzo pemirsa, sedikit intermezzo bahwa inflasi ini sangat penting sampai kemudian ini menjadi salah satu barometer di dalam proses mutasi dan sebagainya. Untuk segmen pertama ini
kami minta mungkin ada harapan Pak Sekda terkait inflasi. Silakan Pak Sekda. Baik, jadi karena inflasi ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, semua stakeholder yang ada, masyarakat, maka tentu pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan oleh tim pemerintah yang ada di daerah. Nah, tetapi peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain juga sangat diperlukan. Apa bentuknya? Tentu dalam memberikan informasi-informasi yang sehat, informasi-informasi yang baik tentang ketersediaan. Jangan ada masyarakat men-share satu kejadian-kejadian tertentu di tempat lain seolah-olah itu berdampak ada di daerah kita. Padahal sebetulnya di kita tidak ada. Nah, itu akan bisa menimbulkan kepanikan kepada di masyarakat kita. Yang akibatnya apa? Masyarakat kita bisa memborong bahan-bahan kebutuhan pokok yang diperlukan yang belum dibutuhkan dalam saat ini. Kebutuhan sampai dengan 2 bulan, 3 bulan harus dibeli sekarang. Nah, ini kan kepanikan ini berbahaya. Nah, bagaimanapun kita menyiapkan ketersediaan kebutuhan pangan pokok kita, kalau masyarakat yang punya uang ini memborong semua kebutuhan pangan itu padahal tidak ada problem di ketersediaan, ya pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Sekda. Untuk di sesi pertama ini kita sudah mendapatkan gambaran luar biasa tentang inflasi. Inflasi ini menjadi salah satu kunci di dalam proses pembangunan khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang saat ini tingkat inflasinya berada di bawah provinsi, dan ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa yang patut kemudian kita apresiasi bersama dan kita berbangga tentunya berada pada posisi ini. Dan pemirsa Share Purpose, demikian Share Purpose edisi TPID hari ini di part 1, dan kita akan kembali ke edisi di part 2. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe serta komen channel YouTube kami di JMTP Lombok Barat. Demikian Share Purpose kita hari ini. Terima kasih Pak Sekda. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.